Bayangkan, ada seorang lelaki yang meninggal sendirian di tengah padang pasir yang sunyi. Tidak ada kota, tidak ada keramaian. Hanya hamparan pasir dan angin yang berhembus pelan. Tapi beberapa saat setelah ia wafat, rombongan kaum muslimin lewat dan menangis haru ketika tahu siapa dia. Mereka mengkafani jenazahnya, menyalatkannya, dan memakamkannya dengan penuh penghormatan di tempat yang jauh dari manusia. Lelaki itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang berani berteriak kalimat tauhid di depan orang Quraisy seorang diri. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, inilah kisah tentang seorang sahabat yang hidupnya penuh keberanian dan kejujuran. Seorang lelaki yang tidak pernah takut menyampaikan kebenaran, meski harus dibayar dengan darah dan luka di tubuhnya. Nama asli beliau adalah Jundub bin Junadah, namun ia lebih dikenal dengan nama kunyahnya, Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau berasal dari suku Ghifar, sebuah suku yang tinggal di sekitar jalur perdagangan antara Makkah dan Syam. Suku Ghifar terkenal sebagai suku yang sering menghadang dan merampok kafilah dagang. Kalau memakai istilah sekarang, kampung mereka dikenal sebagai kampung yang reputasinya cukup menakutkan. Secara fisik, Abu Dzar digambarkan sebagai lelaki yang tinggi, besar, dan berkulit gelap. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam, dan langkahnya mantap. Kalau sahabat seiman melihat beliau lewat di lorong sempit pada malam hari, mungkin hati langsung berdebar. Namun di balik penampilan yang terkesan menakutkan itu, hati Abu Dzar sangat lembut kepada kebenaran. Sejak masa jahiliyah, ia sudah menolak menyembah berhala seperti kebiasaan kaumnya. Ia merasa aneh melihat manusia menyembah batu yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Pernah suatu kali ia mendekati berhala dan berkata dalam hati bahwa ia lapar dan meminta makanan dari patung itu. Tentu saja, berhala itu diam, tidak menjawab, dan tidak bergerak sedikitpun. Dalam hati Abu Dzar muncul kalimat sederhana namun tajam. Tuhan seperti apa yang tidak bisa menolong dirinya sendiri? Sejak saat itu ia tidak lagi memuliakan berhala dan beribadah sebisanya kepada Tuhan yang Esa. Di tengah padang pasir yang sepi, ia sering merenung tentang pencipta langit dan bumi. Ia yakin Tuhan harus maha kuasa, bukan sekadar patung yang bisa jatuh kalau didorong. Pada suatu hari, kabar tentang seorang lelaki di Makkah sampai ke telinga Abu Dzar. Lelaki itu dikabarkan mengajak manusia menyembah Allah yang Esa dan meninggalkan semua berhala. Sebagian orang menuduh lelaki itu sebagai tukang sihir. Sebagian lagi mengatakan ia adalah penyair yang ingin mencari popularitas. Ada juga yang menuduhnya sebagai pemecah belah persatuan suku Quraisy. Namun bagi Abu Dzar, justru berita itulah yang membangkitkan rasa penasarannya. Ia tidak mau menelan tuduhan tanpa melihat langsung orang yang sedang dibicarakan. Abu Dzar lalu memanggil saudaranya yang bernama Unais. Ia berkata kepada Unais agar pergi ke Makkah dan mencari informasi tentang lelaki yang mengaku sebagai nabi itu. Abu Dzar berpesan agar Unais mendengarkan ucapannya dengan jujur dan tidak memihak siapapun. Unais pun berangkat menempuh perjalanan panjang menuju Makkah. Di sana ia bertemu dengan Rasulullah dan mendengarkan ajaran beliau. Unais memerhatikan akhlak dan ucapan beliau, lalu pulang membawa berita kepada Abu Dzar. Sesampainya di kampung, Abu Dzar langsung bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Ia ingin tahu apakah tuduhan orang Quraisy benar atau hanya fitnah terhadap seorang yang membawa kebenaran. Unais mengatakan bahwa ia melihat seorang lelaki yang tidak mengajak kepada keburukan. Ia menyampaikan bahwa lelaki itu bukan penyair, bukan penyihir, dan bukan orang gila. Ia berkata bahwa ajaran lelaki itu mengajak kepada akhlak mulia dan menyembah Tuhan yang Esa. Jawaban itu menenangkan, sekaligus menggetarkan hati Abu Dzar. Ia mulai yakin bahwa ini adalah kebenaran yang selama ini ia cari. Tidak cukup puas hanya dengan laporan saudaranya. Ia memutuskan untuk pergi sendiri ke Makkah. Ia ingin bertemu langsung dengan Rasulullah dan mendengar kalimat tauhid dari lisan beliau. Abu Dzar menempuh perjalanan panjang melintasi padang pasir yang panas dan berdebu. Sesampainya di Makkah, ia bersikap sangat hati-hati karena tahu suasana kota sedang tegang. Ia tidak langsung bertanya tentang Rasulullah kepada orang-orang Quraisy. Ia mengamati suasana di sekitar Masjidil Haram dan bermalam di sana beberapa hari. Sampai suatu hari, Ali bin Abi Thalib melihat ada seorang asing yang tampak kebingungan. Ali mendekatinya dan bertanya dari mana ia berasal dan apa yang ia cari. Abu Dzar menjawab dengan jujur
bahwa ia datang untuk bertemu lelaki yang mengaku sebagai utusan Allah. Ali mengerti maksudnya dan memintanya untuk mengikuti dengan tenang. Keesokan harinya, Ali mengantar Abu Dzar bertemu Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Untuk pertama kalinya, Abu Dzar melihat wajah Rasulullah dari jarak dekat. Ia melihat sosok dengan wajah yang bercahaya, lembut, namun sangat berwibawa. Dalam hati ia berkata, "Wajah seperti ini tidak mungkin milik seorang pendusta." Rasulullah menyambutnya dengan senyum dan salam yang menenangkan jiwa. Beliau bertanya dari suku mana ia berasal. Abu Dzar menjawab bahwa ia berasal dari suku Ghifar. Ketika mendengar nama suku Ghifar, Rasulullah menundukkan kepala sejenak, sebab suku Ghifar dikenal sering mengganggu kafilah Quraisy di jalan perdagangan. Namun Rasulullah tidak mengusir Abu Dzar dan tidak merendahkannya sedikitpun. Beliau mulai menjelaskan tentang tauhid, tentang Allah yang Maha Esa, dan tentang hari akhir. Beliau membacakan beberapa ayat Al-Quran yang menggetarkan hati. Setiap kalimat terasa menembus hati Abu Dzar yang sejak lama mencari kebenaran. Tanpa banyak bertanya, Abu Dzar berkata dengan mantap bahwa ia menerima ajaran itu. Di hadapan Rasulullah, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh keyakinan. Sejak saat itu, Abu Dzar resmi menjadi seorang Muslim. Rasulullah kemudian mengajarkan kepada Abu Dzar beberapa hukum dan adab dasar dalam Islam. Beliau juga menasihatinya agar tidak tergesa-gesa mengumumkan keislamannya di depan orang Quraisy. Beliau khawatir keselamatan Abu Dzar akan terancam oleh kerasnya permusuhan di Makkah. Namun, karakter Abu Dzar memang tegas dan pemberani. Ia berkata bahwa ia ingin langsung menyampaikan kebenaran yang baru saja ia imani. Abu Dzar tidak ingin menyembunyikan nikmat Islam di dalam dirinya sendirian. Ia pun pergi menuju Ka'bah di saat orang-orang Quraisy sedang berkumpul di sekitarnya. Di tengah kerumunan itu, Abu Dzar berdiri dan mengangkat suaranya. Dengan lantang ia mengucapkan syahadat di depan mereka. Kalimat tauhid bergema di sekitar Ka'bah dan memecah keheningan majelis musyrikin Quraisy. Orang-orang Quraisy terkejut mendengar kalimat tauhid yang keluar dari mulut seorang pendatang. Sebagian dari mereka langsung bangkit dengan wajah merah karena marah. Mereka merasa terhina karena berhala-berhala yang mereka agungkan sedang ditantang di depan Ka'bah. Tanpa banyak bicara, mereka mengerumuni Abu Dzar yang berdiri tegak sendirian. Pukulan pertama menghantam tubuhnya dengan keras. Lalu disusul tendangan dan lemparan batu yang bertubi-tubi. Ada yang melemparinya dengan tanah, dan ada yang melempar tulang ke arah kepalanya. Darah mulai mengalir di wajah dan tubuh Abu Dzar. Namun lisannya tetap mengingat Allah, meski suaranya mulai melemah. Serangan itu tidak berhenti, sampai tubuhnya jatuh tersungkur ke tanah. Abu Dzar tidak lagi sanggup berdiri, karena seluruh tubuhnya penuh luka dan memar. Belakangan ia menggambarkan dirinya seperti bata merah, karena darah menutupi kulitnya. Di tengah kekacauan itu, datanglah Abbas bin Abdul Muthalib menyaksikan apa yang terjadi. Abbas tahu bahwa Abu Dzar berasal dari suku Ghifar yang menjaga jalur perdagangan Quraisy menuju Syam. Ia khawatir perbuatan itu akan menimbulkan masalah besar bagi perjalanan bisnis mereka. Abbas pun berteriak kepada orang-orang Quraisy agar berhenti memukul Abu Dzar. Ia mengingatkan bahwa jika mereka membunuh lelaki dari suku Ghifar, maka kafilah dagang mereka bisa dibalas di tengah jalan. Ancaman itu membuat orang-orang Quraisy berhenti dan mundur. Perlahan mereka meninggalkan Abu Dzar dalam keadaan terluka parah di dekat Ka'bah. Meskipun tubuhnya penuh luka, iman Abu Dzar justru semakin kokoh. Setelah sadar dan mengumpulkan tenaga, ia kembali menemui Rasulullah. Rasulullah melihat keadaannya dan merasa iba atas apa yang baru saja ia alami. Beliau pun menasihatinya agar tidak mengulang perbuatan berbahaya itu di hadapan Quraisy. Beliau mengingatkan bahwa saat itu kaum muslimin masih lemah dan belum diperintahkan untuk berperang. Namun keberanian Abu Dzar memang sulit ditahan. Keesokan harinya, ia kembali datang ke dekat Ka'bah di saat orang-orang Quraisy berkumpul. Dengan suara lantang yang sama, ia kembali mengumandangkan 2 kalimat syahadat. Orang-orang Quraisy kembali murka dan memukulnya lagi, hingga ia tersungkur untuk yang kedua kalinya. Kali ini pun, Abbas datang kembali dan menyelamatkannya dari kemarahan mereka. Dari kejadian itu, Rasulullah memerintahkan Abu Dzar untuk kembali ke kampung halamannya. Beliau memintanya pulang kepada suku Ghifar dan menyampaikan Islam kepada mereka dengan cara yang bijak. Abu Dzar pun patuh dan kembali menuju kaumnya
dengan membawa cahaya iman di dalam dadanya. Sesampainya di kampung, ia pertama kali menemui ibunya. Ia menceritakan tentang lelaki mulia di Makkah dan tentang Tuhan yang Maha Esa yang tidak menyerupai apapun. Sang ibu mendengarkan dengan hati yang terbuka dan akhirnya masuk Islam melalui dakwah putranya. Kemudian Abu Dzar menemui saudaranya Unais dan menceritakan keislamannya. Unyas juga menerima dakwah tersebut dan mengucapkan syahadat dengan mantap. Setelah keluarga terdekatnya memeluk Islam, Abu Dzar mulai berdakwah kepada sukunya sendiri. Ia mengajak suku Ghifar meninggalkan perampokan dan kezaliman yang selama ini menjadi kebiasaan mereka. Di awal dakwah, tentu tidak semua menerima seruan itu dengan mudah. Ada yang menolak, ada yang ragu, dan ada yang diam-diam mengamati perubahan Abu Dzar. Namun, seiring waktu, semakin banyak orang Ghifar yang tergerak hatinya untuk memeluk Islam. Abu Dzar tidak kenal lelah menjelaskan tauhid dan janji Allah di akhirat. Akhirnya, setengah dari suku Ghifar memeluk Islam pada tahap awal dakwah itu. Setengah lainnya menyusul masuk Islam setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Tidak hanya suku Ghifar yang mendapat hidayah melalui dakwah Abu Dzar. Beliau juga berdakwah kepada suku tetangga, yaitu suku Aslam. Kata-kata Abu Dzar yang jujur dan tegas membuat mereka tertarik kepada ajaran Islam. Satu persatu orang dari suku Aslam juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, 2 suku ini datang menemui beliau secara resmi. Mereka menyatakan keislaman mereka di hadapan Rasulullah dengan penuh kebahagiaan. Melihat pemandangan itu, Rasulullah tersenyum dan mendoakan mereka. Beliau bersabda bahwa suku Ghifar mendapatkan ampunan dan suku Aslam mendapatkan keselamatan. Doa ini sesuai dengan makna bahasa dari kedua nama suku tersebut. Ghifar berkaitan dengan kata gufran, yang berarti ampunan. Aslam berkaitan dengan kata salam, yang berarti keselamatan dan kedamaian. Sejak itu, 2 suku yang dulu dekat dengan kejahatan, berubah menjadi penolong Islam. Abu Dzar pun menetap bersama kaum muslimin dan hidup dalam bimbingan Rasulullah di Madinah. Ia dikenal sebagai sahabat yang sangat zuhud dan tidak tergiur dengan gemerlap dunia. Rumahnya sederhana, pakaiannya biasa, dan apa yang ia miliki sering ia sedekahkan. Ia takut pada harta yang berlebihan karena khawatir harta itu akan menjadi sebab dihisab dengan berat di hadapan Allah. Satu ketika, Rasulullah pernah menasihati Abu Dzar bahwa ia lemah dalam urusan kepemimpinan. Beliau melarang Abu Dzar meminta jabatan, karena jabatan adalah amanah yang berat. Abu Dzar menerima nasihat itu dengan hati yang lapang. Ia memahami bahwa jihad dirinya adalah menjaga keikhlasan dalam ibadah dan lisan yang selalu berkata benar. Sejak saat itu, ia lebih memilih hidup di pinggiran, jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan. Namun keberanian lisannya tidak pernah padam. Ia sering mengingatkan orang-orang agar tidak rakus terhadap dunia. Ia mengkritik keras orang yang menumpuk harta namun pelit kepada fakir miskin. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abu Dzar pernah berkata bahwa orang yang memiliki unta dan kambing lalu tidak menunaikan zakat akan disiksa dengan huan-huan itu di hari kiamat. Perkataannya tajam, namun bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang ia dengar dari Rasulullah. Karena sikapnya yang tegas terhadap urusan harta, sebagian orang yang hatinya condong pada dunia merasa tidak nyaman dengan kehadirannya. Namun bagi orang-orang yang mencintai akhirat, Abu Dzar adalah teladan keberanian dalam berkata benar. Beliau sering mengingatkan bahwa bekal terbaik adalah takwa, bukan tumpukan dinar dan dirham. Abu Dzar mengajarkan bahwa kemuliaan sejati bukan diukur dari kekayaan, tetapi dari ketaatan kepada Allah. Kalimat-kalimat nasihatnya masih dihafal dan dikisahkan oleh para ulama hingga hari ini. Hidupnya pelen-pelen, menjauh dari pusat kekuasaan, tetapi namanya semakin harum di sisi para pecinta ilmu. Suatu ketika, karena ketegasan lisannya dalam mengkritik kecintaan pada dunia, sebagian penguasa merasa terusik. Abu Dzar pun akhirnya lebih memilih untuk tinggal jauh dari keramaian kota. Ia pindah ke sebuah daerah bernama Rabzah, sebuah tempat yang sunyi di tengah padang pasir. Di sana ia hidup dengan sangat sederhana, bersama istri dan sedikit harta yang tersisa. Selain kedermawanannya, Utsman juga dikenal dengan rasa malu yang sangat tinggi. Rasa malunya bukan sekadar sikap pemalu di depan manusia, tapi rasa malu di hadapan Allah. Ia berhati-hati dalam setiap pandangan,
setiap kalimat, setiap langkah. Ia tidak suka berlebihan. Ia menjauh dari hal-hal yang syubhat. Suatu hari, Rasulullah duduk di rumah salah satu istrinya. Abu Bakar meminta izin masuk. Rasulullah mengizinkan Abu Bakar masuk dalam keadaan santai. Beliau tetap duduk seperti semula, tidak banyak mengubah posisi, tidak terlalu merapikan pakaian. Kemudian, Umar bin Khattab datang. Rasulullah mengizinkannya masuk, dan tetap dalam keadaan yang hampir sama. Lalu setelah itu, Utsman bin Affan meminta izin. Ketika Utsman mengetuk dan meminta izin masuk, Rasulullah langsung duduk lebih tegak. Beliau merapikan posisi pakaian. Beliau mengubah cara duduknya. Aisyah yang menyaksikan perbedaan ini merasa penasaran. Kurang lebih ia bertanya, "Wahai Rasulullah, ketika Abu Bakar dan Umar masuk, engkau tidak berubah sikap. Tapi ketika Utsman masuk, engkau merapikan pakaian dan duduk lebih rapi. Mengapa demikian?" Rasulullah pun menjawab dengan kalimat yang membuat kita merinding. Beliau menjelaskan bahwa Utsman adalah sosok yang sangat pemalu, dan Rasulullah berkata, apakah pantas beliau tidak malu kepada seseorang yang bahkan malaikat pun malu kepadanya? Bayangkan, sahabat seiman, bukan hanya manusia yang malu kepada Utsman. Bukan hanya para sahabat yang segan, bahkan para malaikat pun merasa malu terhadapnya. Inilah derajat yang lahir dari hati yang bersih, dari mata yang dijaga, dari lidah yang tidak suka berkata kotor, dari tangan yang sibuk bersedekah, dari kaki yang lelah berjalan di jalan Allah, dari harta yang rela dikorbankan demi agama. Kisah hidup Utsman bin Affan mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan bukanlah musuh iman. Yang menjadi musuh adalah ketika harta menguasai hati. Utsman membalik keadaan itu. Hartanya melimpah, namun hatinya tertambat kepada Allah. Harta di tangannya, bukan di dalam dadanya. Setiap kali dakwah membutuhkan bantuan, ia berdiri paling depan. Kita juga belajar bahwa sedekah bukan hanya milik orang yang sangat kaya. Sedekah adalah milik semua orang yang yakin bahwa harta yang keluar di jalan Allah tidak akan pernah hilang. Sedekah adalah bukti bahwa kita lebih percaya janji Allah daripada rasa takut miskin. Utsman mengajarkan kepada kita bagaimana menjadikan harta sebagai kendaraan menuju surga. Kita juga belajar tentang rasa malu. Di zaman ketika maksiat mudah dipertontonkan, rasa malu adalah benteng. Malu membuka aurat di depan manusia. Malu melawan perintah Allah. Malu menyepelekan dosa. Semakin tipis rasa malu, semakin mudah manusia melangkah ke jurang. Utsman menunjukkan bahwa rasa malu yang kuat justru meninggikan derajat seorang hamba. Sahabat seiman yang dirahmati Allah. Dari perjalanan hidup Utsman bin Affan, kita melihat sosok yang lengkap. Ia seorang pedagang sukses. Ia seorang pemimpin. Ia seorang suami yang setia kepada keluarga Nabi. Ia seorang sahabat yang setia kepada Rasulullah. Ia seorang dermawan yang ikhlas. Ia seorang hamba yang pemalu di hadapan Tuhannya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Bukan sekadar mengagumi, tapi berusaha meniru walau hanya sedikit. Kalau tidak mampu bersedekah seperti Utsman, setidaknya kita mulai dari sedekah kecil yang rutin. Kalau tidak mampu menjaga rasa malu seperti Utsman, setidaknya kita mulai dari menahan diri dari dosa-dosa yang paling jelas. Kalau kamu merasa kisah ini menginspirasi, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-temanmu, supaya lebih banyak yang mengenal sosok mulia Utsman bin Affan. Subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif tentang sahabat Nabi lainnya. Tulis juga di kolom komentar, pelajaran apa yang paling kuat mengetuk hati kamu dari kisah Utsman bin Affan. Kami sangat ingin membaca pandangan dan renungan kamu. Sahabat teladan umat, kisah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengajarkan bahwa hidayah bisa datang pada siapa saja yang jujur mencari kebenaran. Beliau berasal dari kabilah Ghifar, namun hatinya tidak tenang melihat penyembahan berhala dan kebiasaan jahiliyah di sekitarnya. Saat mendengar kabar tentang Nabi Muhammad di Makkah, Abu Dzar berangkat dengan tekad besar, meski perjalanan itu penuh risiko. Di kota yang asing, beliau mencari Rasulullah dengan hati-hati, karena kaum Quraisy saat itu sangat memusuhi orang yang mendekat kepada Islam. Ketika akhirnya bertemu Rasulullah dan mendengar ajaran Tauhid, Abu Dzar langsung mengucap syahadat dengan keyakinan yang bulat. Dikisahkan, beliau termasuk orang-orang awal yang masuk Islam, bahkan sering disebut sebagai
Yang kelima, memeluk Islam. Keberanian Abu Dzar terlihat ketika ia terang-terangan menyatakan keislaman di dekat Ka'bah, meski itu membuatnya mendapat perlakuan keras dari orang-orang Quraisy. Namun, keteguhan itu tidak membuatnya sombong, karena Abu Dzar dikenal sebagai sahabat yang sangat zuhud, sederhana, dan tajam dalam menegakkan keadilan. Beliau sangat mencintai kebenaran, berani menasihati, dan tidak takut menyampaikan nasihat meski pahit bagi banyak orang. Dari Abu Dzar, kita belajar bahwa iman bukan hanya syalat dan dizikir, tapi juga kejujuran, keberanian, dan hati yang tidak terpaut pada duniamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay inspired and spread positivity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.